Waalaikumsalam Bu Ira. Mohon Iya. maaf Bu Lili, ini apa? Saya mau melakukan wawancara. Iya, siap. Ini Siap, Bu perihal Ira. tentang analisis praktik pengambilan keputusan dilema etika. Iya. Di sini tentang 4 paradigma, Iya. kemudian 3 prinsip dan juga 9 angka kebencian. Iya. Nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Bu Lili. Iya, Kiranya Bu Lili berkenan untuk memberikan penjelasan. Insya Allah berkenan untuk Bu Ira. Iya, siap. Terima kasih. Iya. Untuk pertanyaan yang pertama Bu Lili, Iya. selama ini bagaimana Bu Lili dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Iya, baik. Untuk pertanyaan yang pertama, Bu Ira, ya, untuk mengidentifikasi masalah dilema etika, ini kalau menurut kami itu kita harus melalui proses 5M. Tapi kita ambil beberapa yang cocok. Insya Allah yang kita ambil adalah yang pertama itu observasi atau pengamatan. Nah, bagaimana kita melalui pengamatan? Karena suatu kasus itu mustahil tanpa pengamatan dulu kita tahu. Jadi kita amati dulu, kemudian nanti kita akan tahu bagaimana apa itu kasus itu, terutama tentang dilema itu apa, etika. Karena suatu dilema itu kan kita dihadapkan apa ya, dua pilihan yang sama-sama benar. Nah, untuk mengambil keputusan itu kita harus hati-hati. Oleh karena itu betul-betul kita melalui pengamatan dulu. Iya, seperti Jadi itu. harus diamati dulu. Iya, masalah diamati itu dulu. sebelum Iya. bisa memutuskan. Betul. Kemudian untuk pertanyaan kedua, Bu. Iya. Nah, selama ini bagaimana Bu Lili menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, Iya. terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya. Terima kasih Bu Ira. Pertanyaan yang kedua, insya Allah saya mengambil keputusan itu tidak serta-merta. Ya, saya mengambil keputusan secara demokratis seperti itu. Jadi secara demokratis betul-betul saya mengapresiasi, kemudian menghargai, dan saya mengkomunikasikan sehingga kedua kepentingan itu, karena sama-sama benar insya Allah, itu betul-betul akan mengandung nilai-nilai kebijakan. Sehingga hal ini saya lakukan agar nanti keputusan itu menjadi suatu keputusan yang terbaik dan kondisinya menjadi kondusif. Begitu ya. Iya, Jadi seperti memang itu. harus apa? Iya. Mempertimbangkan Betul. benar-benar. Iya, betul. Sebelum mengambil keputusan. Nah, itu. iya. Iya. Kemudian yang ketiga, Bu, Iya. di sini langkah-langkah atau prosedur Iya. seperti apa yang biasa Bu Lili lakukan selama ini? Iya. Mengambil keputusan. Iya, baik Bu Ira. Untuk langkah-langkahnya, insya Allah seperti dari awal yang saya sampaikan. Jadi pasti yang pertama itu saya itu observasi dulu. Yang kedua saya menanya. Jadi selalu 5M itu saya terapkan. Iya, menanya. Kemudian langkah yang ketiga adalah menggali data. Siapa itu yang kita hadapi, yang kita mau ambil keputusan itu siapa. Kemudian betul-betul itu saya harus melalui itu tadi, pengamatan, menanya gitu, terus menggali data, kemudian mengasosiasi atau menganalisa dan menyimpulkan, terakhir mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan. Jadi memang melalui 5M tadi Iya, untuk benar-benar mendapatkan satu keputusan. betul.
Iya, itu. Yang keempat, Bu, Iya, iya, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Lili anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? iya. Baik. Untuk mengambil apa ya tadi pertanyaannya? Ya, saya ulangi ya. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini Bu Lili anggap efektif Iya. dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oh iya. Itu menurut kami adalah yang pertama itu pasti kami akan mengapresiasi, kemudian menghargai dan menghormati keputusan atau menghormati pendapat, ya pendapat, dan kita harus betul-betul punya persepsi sehingga persepsi itu menjadikan apa keputusan yang sangat baik menurut kami seperti itu. Luar biasa. Iya. Kemudian selanjutnya Bu, Iya. untuk hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Jadi yang merupakan Tantangan ya. Iya. Baik Bu. Ini untuk pertanyaan itu sepertinya untuk pengambilan keputusan dan dalam pengambilan keputusan itu tidak gampang ya, sehingga pasti ada tantangan. Nah, tantangan itu maka yang kami hadapi adalah biasanya data yang kurang valid, kemudian penerimaan dari pihak yang kami putuskan ya kita itu kadang-kadang kurang menerima atau apa, itu kan merupakan tantangan ya. Dan kepentingan lain itu yang biasanya itu merupakan tantangan bagi kita. Ini mungkin kepentingan lain yang mengikuti Nah, seperti itu ya. betul seperti Kemudian itu. yang keenam, Bu. Iya. Apakah Bu Lili memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Iya. Kemudian apakah Bu Lili ini langsung menyelesaikan di tempat saat terjadi dilema etika tersebut, atau mungkin memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Mungkin masalahnya terjadi sekarang, ini maksudnya apakah sekarang juga diputuskan, ataukah Bu Lili nanti masih memutuskan untuk besok atau lusa, jadi terjadwal seperti itu. Jadi ini bentuk prosedur yang seperti apa yang Bu Lili jalankan? Iya, baik. Menurut kami Bu Ira ya, untuk jadwal atau untuk dalam dilema etika itu menurut kami situasional. Jadi kami tidak bisa menjadwalkan. Nah, bagaimana melihat kasusnya begitu ya. Nanti kalau misalnya itu kasusnya itu bisa kami selesaikan dalam waktu saat itu juga, maka bisa kami putuskan. Tapi ketika kasus itu butuh bantuan orang lain ya, misalnya ya kita butuh guru atau butuh peneliti atau itu, maka kami bisa menunda ya, bisa kasus itu kami keputusan itu tidak seketika itu saya putuskan, mungkin besok atau kapan gitu, sampai seperti itu. Berarti intinya di sini kalau misalnya intinya melihat permasalahannya seperti Nah, apa. ya betul. Kalau permasalahannya bisa diselesaikan langsung diselesaikan. Ketika masalahnya itu mungkin butuh pertimbangan dari pihak lain atau mungkin konsultasi atau apa, berarti boleh menjadwalkan untuk di kemudian hari. Betul. Gitu. Seperti itu mungkin. Iya. Kemudian nomor 7 Bu, di sini adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Lili dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya, seperti itu. Kalau kami dalam menyelesaikan masalah itu mustahil kalau kita sendirian ya. Kita itu
perlu bantuan yang lain, faktor yang lain untuk agar menentukan keputusan itu tidak gegabah. Sehingga kami membutuhkan guru-guru senior, mungkin guru yang kita anggap tahu gitu ya, cerdas begitu. Kemudian kalau guru itu masih belum mumpuni, maka saya bisa mengambil dari pihak komite atau mungkin juga bisa tokoh agama untuk mempertimbangkan sesuatu sehingga keputusan itu menurut kami nanti adalah merupakan keputusan yang valid. Iya, itu seperti itu Bu. Iya. Memang dalam pengambilan keputusan itu kan Iya. kita kan tidak bisa menentukan sendiri Iya, seperti itu ya. iya, Bu, iya. Jadi harus butuh Iya. dari yang lainnya Iya. lebih pengalaman. Iya, Ini yang terakhir ini. iya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat mendidik dari Iya. semua yang pernah dilalui itu. Gitu ya. Kemudian pengambilan dari pengalaman Bu Wi tadi mengambil keputusan dilema etika. Iya. Seperti itu. Iya. Baik. Untuk pelajaran yang bisa saya ambil atau pengalaman terbaik mungkin ya, itu saya merasa betul-betul itu pengalaman yang terbaik menurut saya dan saya bisa mengambil hikmahnya. Mungkin dari sisi mengambil keputusan itu betul-betul kita berpihak pada bahwa yang benar itu adalah benar dan yang salah itu salah, sehingga kami itu mengambil keputusan itu tidak ngawur. Nah seperti itu Wira. Iya, betul-betul hati-hati apapun itu yang harus kami putuskan. Nah menurut kami begitu, mungkin nanti ada pelajaran juga atau ada pengalaman juga untuk para CGP gitu ya. Luar Iya. biasa Bu Iya. Wi. Nah, di sini tadi dari saya mendengarkan Iya. paparan Bu Wi, Iya. penjelasan itu, Iya. saya menjadi semakin memahami. Iya. Jadi, Iya. bagaimana sih mengambil keputusan yang baik itu Iya. biar ke depan kita tidak merasa menyesal atau merasa merugikan pihak lain. Iya, betul. Jadi luar biasa sekali. Iya, iya. Menjadi sesuatu yang berharga bagi saya Iya. selama dalam guru Iya. penggerak ini. Iya. Sekali lagi terima kasih Iya. ya Bu Lili Iya. atas waktunya juga. Sama-sama Saya sudah Bu Wira. bergabung. Dan Terima kasih. saya tidak merasa terganggu. Sharingnya. Malah saya terima kasih dapat pengalaman baru dari para CGP yang luar biasa. Terima kasih. Iya, ya, Bu iya, Lili. sama-sama. Sekian dulu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Umi? Alhamdulillah sehat. Ini di sini saya mau merepotkan Bu Umi sebentar. Saya mau mengadakan wawancara dengan Bu Umi terkait dengan analisis praktik pengambilan keputusan dilema etika tentang paradigma 4 paradigma, kemudian 3 prinsip dan juga 9 langkah pengujian. Ini Bu Umi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan bagaimana kiranya yang berkenan untuk memberikan saya. Siap. Yang pertama Bu Umi seperti ini, selama ini bagaimana Bu Umi itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau yang tujukan moral? Jadi kita identifikasi apa yang dimaksud dengan dilema etika dulu adalah situasi yang dihadapi seseorang di mana keputusan mengenai perilaku yang layak harus dibuat. Dilema etika yaitu benar lawan benar. Ya, situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan di mana kedua pilihan secara moral benar tetapi tidak bertentangan. Sedangkan tujuan moral benar lawan salah, yaitu situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar dan salah. Jadi ini hampir sama seperti ini. Jadi kembali ke sini, bagaimana mengidentifikasi kasus mana yang masuk di
dilema etika, atau mungkin contoh yang pernah dengan hadapi seperti itu, yang masuk dilema etika, yang masuk rujukan moral. Yang masuk dilema etika ini biasanya gini, wali murid itu kan ada yang bisa menerima, ada yang tidak. Jadi untuk itu kalau yang bisa menerima kita enak menyelesaikannya cepat. Untuk yang tidak bisa menerima, jadi kita itu nanti menunggu membutuhkan waktu seperti itu. Kemudian begini Bu, selama ini bagaimana Bu Umi itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Umi ini, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi sebelum keputusan diambil, kita harus kasus dilema etika ini terlebih dahulu kita mengumpulkan fakta-fakta yang terjadi, siapa yang terlibat, kemudian menganalisa benar atau salahnya, kemudian membuat alternatif solusi, membuat keputusan yang selanjutnya untuk direfleksikan. Seperti itu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Umi lakukan selama ini? Pertama adalah mengumpulkan fakta, fakta yang ada. Kemudian menganalisis benar salahnya. Kemudian kita membuat alternatif solusi. Jadi seperti itu. Itu langkah tadi Tahap tahap jadi tidak langsung diselesaikan. Selanjutnya Bu Umi, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Umi anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Menelaah siapa yang terlibat, sifatnya itu mendesak atau tidak. Kemudian kita mencari alternatif solusi lagi. Jadi kita cari solusinya nanti bagaimana. Jadi yang mendesak itu yang kita dahulukan. Kemudian yang tidak mendesak jadi bertahap. Kemudian Bu Umi nomor 5 ini, hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan bagi Bu Umi dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya itu sebenarnya ya banyak sekali. Seperti tadi ada yang cepat menerima, ada yang tidak mau menerima. Oh, anak saya begini, saya tidak menerima karena anak saya memang tidak seperti itu. Ternyata padahal anak itu masuk kategori yang ini yang harus diselesaikan. Tetapi kita juga harus mengutamakan nilai-nilai dari kebajikan. Kemudian apakah Bu Umi di sini memiliki sebuah tata kala atau mungkin jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung diselesaikan saat itu juga, di tempat itu juga, ataukah memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya kapan atau bagaimana? Dalam pengambilan keputusan ini biasanya untuk yang tidak terjadwal, tetapi ini kan kejadian tersebut kadang istilahnya apa ya, dadaan seperti itu Bu Ira, kita jadwal ini tapi kenyataannya ini itu tadi terjadi secara tiba-tiba, jadi tidak terjadwal. Jadi nanti yang mudah, kasus-kasus yang mudah itu kita selesaikan terlebih dahulu. Untuk yang ini, yang berat biasanya ini kita musyawarahkan dulu dengan bapak ibu dalam guru, seperti itu. Jadi tidak sama ya Bu, untuk setiap masalah itu tidak sama. Jadi ada yang harus diselesaikan secara langsung. Seperti tadi, kalau yang tidak berat, yang ringan itu kita selesaikan secara langsung biar seperti itu. Yang berat kita musyawarahkan karena kita juga mempunyai ini anggota keluarga, termasuk di dalam sekolah kan anggota keluarga kita. Kita bicara dengan bapak ibu guru, kita musyawarahkan. Memang kadang masalah itu kan datang secara tiba-tiba, tetapi mungkin
langsung bisa Iya, diselesaikan. kadang Kadang itu ada yang yang lama, butuh jadi waktu kita panjang. membutuhkan waktu, Iya. kita membutuhkan seperti tadi yang dikatakan, membutuhkan fakta-fakta, kita baru menyelesaikan, kita mencari ini penyelesaian. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau mungkin membantu Bu Umi dalam pengambilan keputusan terkait kasus dilema etika? Biasanya kalau ada kasus-kasus seperti ini, pertama kita dengan teman-teman sejawat. Ya, teman sejawat itu maksudnya kepala sekolah di dalam lingkup KDKN seperti itu. Kemudian nanti kalau itu sudah tidak bisa terselesaikan, kita ke pengawas. Karena pucuk pimpinan utama yang di sekolah adalah kepala sekolah. Untuk itu kita pertama menyelesaikan dulu, kemudian kita minta di ke teman sejawat yaitu Berarti ada kalanya satu masalah itu misalnya dianggap agak rumit atau apa, Bu Umi koordinasi dengan lain, kemudian tingkat S atau pada waktu rapat kan kita juga omong-omong aku ono ini masalah ini lah. Iya. Kemudian teman memberikan masukan. Jadi biar tidak sampai salah. Iya, tidak salah melangkah. Iya, kalau salah melangkah apalagi seperti sekarang ini dengan adanya medsos nih. Iya. Digital ini luar biasa, lebih. kita harus hati-hati. Kemudian di sini pertanyaan terakhir Bu. Jadi semua hal yang telah disampaikan Bu Umi tadi, pembelajaran apa yang dapat Bu Umi petik atau mungkin dari pengalaman pengambilan keputusan di dilema etika, apa yang bisa Bu Umi ambil pembelajaran di sini? Itu sebenarnya banyak sekali ya, kita mendapatkan ilmu, mendapatkan pengalaman-pengalaman baru ya, seperti yang sudah terjadi ini bukan masalah murid ya, ini masalah guru-guru kita ya, karena ada masalah seperti di SD saya ini ya, sehingga bisa terselesaikan. Yaitu yang pertama seperti tadi, kembali ke semula, yaitu kita selesaikan dengan ini yang bersangkutan. Kemudian kalau tidak bisa kita ini biasanya kita panggil dengan surat panggilan, kita pembinaan 1, 2, 3 kali. Kemudian kita melanjutkan, kalau masih belum bisa, ini kita lanjutkan lagi dengan pengawas. Kalau pengawas masih belum bisa mengatasi, kita ke bina seperti itu. Jadi pengalaman kita itu ya seperti itu. Kadang ya kita dikatakan rada jahat, tapi gimana lagi ya, karena ini memang aturan yang harus kita patuhi. Biasanya ini masalah kedisiplin. Karena kita memang dituntut untuk disiplin ya, karena kita juga ini memegang anak-anak, istilahnya pinter no ada seperti itu juga ya. Jadi pengalaman saya, ilmu yang dapat kita petik, kemudian apa tadi, istilah pengalaman lah, iya pengalaman. Sangat memberikan pembelajaran pengalaman kita ke depannya ya. Jadi nanti kalau di rumah ini seperti kan pasti nanti akan menggantikan bapak ibu kepala sekolah yang masih lain. jauh itu ya. Seperti itu ya. Kita dulu kita panggil, kita bina sampai 3 kali, kemudian kita ke pengawas ya, karena pimpinan yang ada di sekolah tersebut adalah merupakan penanggung jawab. Luar biasa Bu Umi, dari paparan penjelasan yang Bu Umi berikan itu sangat memberikan saya gambaran baru. Jadi bagaimana kita harus mengambil keputusan sebelum kita ambil keputusan, langkah-langkah apa yang harus dilewati, seperti yang Bu Umi paparkan tadi luar biasa menurut saya. Dan sebelumnya saya belum tahu kalau seperti itu. Jadi memberikan saya pengalaman, memberikan saya pemahaman baru. Terima kasih sekali Bu Umi atas waktunya. Saya juga terima kasih.
karena Bu Ira sudah mempercayai saya seperti itu ya. Pasti Bu Umi, karena Bu Umi di sini adalah kepala sekolah yang luar biasa menurut saya. Amin. Terima kasih Bu Umi, mungkin sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.